Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Islam mencatat nama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang tidak bisa melihat dengan indera penglihatan alias buta sejak lahir ini dengan tinta emas. Sosok istiqomah yang awalnya konon juga dikenal sebagai Umar atau Amr, tapi kemudian diganti Rasulullah menjadi Abdullah ini, merupakan salah satu sahabat senior dan termasuk di antara asabiqunal awalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ini merupakan sepupu dari istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid dari jalur ibu. Nama ayah beliau adalah Qais bin Saidah bin Al-Usam dan ibunya Atikah binti Abdullah. Sedangkan nama Ummi Maktum, sebenarnya hanya gelar atau sekedar nama panggilan yang melekat pada sang ibu, yang secara umum bisa diartikan sebagai ibu dari yang tersembunyi, sebuah sebutan yang mengacu kepada bayi Abdullah, buah hatinya yang lahir dalam keadaan buta. Sebagai salah satu orang pertama yang mengimani Islam, sudah pasti beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang mengalami banyak persekusi oleh kaum musyrikin di Makkah. Luar biasanya, meski sering mendapat perlakuan keji dari kaum musyrikin Quraisy, beliau justru semakin membulatkan tekad untuk istiqomah berpegang pada agama Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan karunia-Nya berupa ilmu dan adab yang istimewa. Kebutaan matanya tergantikan dengan kejernihan hati yang terus bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, mata hatinya yang jauh lebih peka, selalu menuntunnya pada kebaikan, layaknya indera penglihatan yang akan selalu menuntun tuannya ke jalan terbaik yang akan dilalui. Pada suatu hari, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu mengajukan dispensasi untuk tidak melaksanakan salat berjamaah 5 waktu di masjid, sebagaimana layaknya laki-laki muslim baligh lainnya, karena tidak adanya penuntun jalan baginya yang buta dan juga karena kesehatannya yang terus menurun. Padahal rumahnya cukup jauh dari masjid. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun jalan untuk bisa mendatangi salat 5 waktu berjamaah di masjid, sementara mata saya buta dan kesehatan saya juga menurun, padahal rumah saya cukup jauh dari masjid. Dengan kondisi seperti itu, apakah saya memiliki rukhsah atau keringanan bisa menjalankan salat di rumah? Urai Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. "Ya," jawab Rasulullah singkat dan jelas. Demi mendengar jawaban Rasulullah atas pertanyaannya tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum langsung pamit kepada Rasulullah dan beranjak keluar, tetapi tiba-tiba Rasulullah memanggilnya kembali. "Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar seruan untuk salat 5 waktu?" tanya Rasulullah saat itu. "Kumandang azan ya Rasulullah." Abdullah bin Ummi Maktum balik tanya kepada Rasulullah. "Ya Abdullah," jawab Rasulullah lagi. "Saya mendengarnya ya Rasulullah," jawab Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. "Kalau kau mendengar seruan salat, saya tidak menemukan rukhsah keringanan buatmu. Jadi engkau harus tetap berusaha untuk mendatangi masjid dan salat berjamaah bersama kita semua," jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban Rasulullah yang jelas dan lugas, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, yang sedari awal sejatinya memang sudah membulatkan tekadnya untuk mengimani Islam secara kafah, semakin bersemangat untuk istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu memang tidak bisa melihat apapun, termasuk jalanan berbatu yang wajib dilaluinya untuk menuju masjid, tapi telinganya tetap mendengar kumandang azan sebagai seruan untuk mendirikan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Karenanya, agar tidak terlambat tiba di masjid, atas izin dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum azan berkumandang, beliau selalu berusaha berangkat ke masjid, meskipun harus dengan meraba-rabakan tangan dan tongkatnya di jalanan yang dilalui demi menyambut panggilannya, tidak terkecuali untuk salat subuh di pagi buta yang gelap gulita.
Jatuh bangun di jalanan sampai bagian tubuhnya terluka merupakan hal biasa bagi Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu, hingga pada suatu pagi saat berangkat ke masjid di pagi buta, tanpa sepengetahuannya beliau tersandung sebuah batu yang lumayan tajam hingga tersungkur dan dari kaki dan wajahnya mengalir darah segar. Luar biasanya, tanpa mengadu sama sekali, beliau langsung berdiri dan sama sekali tidak mengindahkan darah yang keluar dari luka-luka di kaki dan wajahnya, kecuali hanya mengusap untuk membersihkannya saja. Selanjutnya, beliau tetap bersemangat melanjutkan perjalanan menuju masjid. Beberapa saat setelah berjalan dengan sedikit terlatih-tatih karena lukanya, tiba-tiba datang seorang laki-laki ramah yang memegang tangannya dan terus menuntun jalan beliau sampai ke masjid. Luar biasanya, lelaki murah hati tersebut ternyata juga berkenan mengantar Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu pulang ke rumah. Ternyata, lelaki asing, baik hati tersebut tidak hanya datang untuk mengantar Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu pulang pergi ke masjid pada hari kejadian saat beliau terjatuh saja, tapi setiap hari, bahkan setiap datang seruan salat berkumandang dari masjid. Hingga membuat penasaran Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. "Wahai Fulan, bolehkah aku mengetahui nama dan asal-usulmu, agar aku bisa mendoakan perbuatan baikmu ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala?" Tanya Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu, kepada sosok lelaki asing baik hati tersebut. "Kau tidak perlu mengetahui nama dan asal-usulku dari mana dan jangan juga mendoakanku, karena sesungguhnya aku ini iblis." Jawab si lelaki asing baik hati tersebut. "Bagaimana mungkin kau selalu mengantarku pulang pergi ke masjid, sedangkan pekerjaanmu mengganggu dan menghalangi orang yang beribadah kepada Allah?" Jawab Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu yang saat itu benar-benar terkejut, demi mendengar jawaban si lelaki baik hati yang ternyata mengaku sebagai iblis laknatullah. "Ingatkan, saat kau tersandung batu tajam dan akhirnya terjatuh, sehingga kaki dan wajahmu terluka parah mengeluarkan darah segar. Saat itu, teman-temanku mencuri dengar berita di langit, ketika para malaikat saling berbagi kabar dan berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni setengah dosamu karena jatuh dan lukamu saat itu. Karenanya, aku khawatir jika engkau tersandung dan terjatuh lagi saat berjalan terlatih menuju masjid, apalagi sampai terluka parah lagi, maka setengah dosamu lagi akan mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala juga. Itu yang tidak aku inginkan. Maka sejak itu, aku terpaksa mengantarmu, menuntunmu pulang pergi ke masjid." Jawab si lelaki baik hati yang ternyata seorang iblis. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran, pertama, wajib bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Kedua, dapat dilihat semangat seorang sahabat untuk mendapatkan pahala berjamaah. Maksud yang diminta oleh Abdullah bin Umi Maktum adalah agar ia mendapat pahala salat berjamaah tetapi cukup bagi dia untuk menjalankannya di rumah, namun hal itu tidak diizinkan oleh Rasulullah. Pelajaran ketiga, istiqamah merupakan hal yang penting bagi seorang muslim. Karena dengan istiqamah dapat menjadi ladang pahala, bahkan mengikis dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dari hamba Allah yang ingin belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.